Jadi sekali lagi, yang menjadi persoalan dalam hidup itu, dengarkan Bu, bukan bahagianya itu tidak ada, tapi bahagianya ada. Hanya hati kita yang berfungsi untuk merasakan bahagianya yang bermasalah. Seperti gini nih Bu ya, makanan itu ada, ayah baso, lada, hasem gitu ya. Kemudian ayah seblak, anu seger begitu. Pokoknya yang enak-enak itu makanannya ada. Tapi lidah ibu sedang sariawan, ngejeng-jering genep misalkan dina lidah teh barusuh. Maka bukan makanannya yang enggak ada, tapi lidahnya yang tidak bisa menikmati makanannya. Dapat dipahami Bu? Nah hari ini setelah kita membahas kemarin tentang penyakit hati, yaitu segala penyakit yang akan menyebabkan gangguan pada fungsi hati, terutama gangguan untuk dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, maka kita butuh mengetahui apa saja yang menjadi obatnya. Baik, boleh ditutup lagi Bu? Ditutup lagi anak ya. Sekali lagi, penyakit hati itu adalah berbagai penyakit yang akan merusak fungsi hati. Jadi kalau di dalam hati kita ada penyakit Bu, maka fungsi hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasakan kebahagiaan dari Allah, untuk merasakan keberkahan hidup itu maka akan tiada. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Nah, apa saja obat penyakit hati kita akan bahas dan kita akan selesaikan pada kesempatan hari ini insyaallah. Yang pertama Bu, obat penyakit hati itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membicarakan masalah cinta Bu, sesungguhnya kita membicarakan masalah ciri-ciri orang yang mencintai. Nah, orang yang mencintai itu kan senantiasa senang menyebut nama orang yang dicintai, senantiasa senang untuk bertemu dengan orang yang dicintai, senantiasa rindu kalau jauh dengan orang yang dicintai. Senantiasa apa? Senantiasa rela berkorban untuk orang yang dicintai. Maka syarat pertama agar hati kita itu menjadi sehat, maka serahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu senang menyebut nama Allah, ibu senang berzikir kepada Allah, ibu senang kalau bertemu dengan Allah. Kapan kita bertemu dengan Allah? Dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dalam sholat ibu bertemu dengan Allah, dalam sedekah ibu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya ia sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat Bu, cinta seorang hamba kepada Allah akan menjadikan hatinya tunduk kepadanya, merasakan tentram tatkala mengingatnya, mengorbankan perasaan demi sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sederhananya Bu, yang dimaksud dengan cinta kepada Allah itu bagaimana dalam hidup ibu bapak sekalian mengutamakan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi kalau ibu sedih, ibu ketemu Allah dulu ya. Kalau ibu bahagia, ibu ketemu Allah dulu. Kalau ibu merasa bingung, ibu ketemu Allah dulu. Kalau ibu merasakan apapun dalam hidup ini, ibu harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Baik, mari kita perkuat Bu dengan sebuah tayangan. Coba lihat ini sekali lagi dengan hati dan jiwa kita yang bersih. The reality is our souls, they feed off of something immaterial. It breaks you down. It leaves you weak. Because this life, it's temporary. Be grateful and thankful to Allah if it's Him that you truly worship. Coba dilihat dan direnungkan. Dear to Allah, love to Allah if you are not fulfilling His obligations to you. Sesungguhnya ada makanan yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa kita. Makanan hati dan jiwa kita itu adalah cinta kita kepada Allah. Lihat Bu, lihat. Jika seluruh orientasi kehidupan kita sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan surga.
Surga di dunia berupa ketenangan hati dan surga yang sesungguhnya di akhirat kelak. Perhatikan perkataan Ibnu Qayyim berikut ini. Perhatikan. Di dalam hati ini ada sulika Sesungguhnya di dalam hati ini ada yang rusak, yang tidak bisa dijahit. di mana yang rusak itu tidak bisa dibetulkan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini ada tangisan. Bahkan lihat di dalam hati ini ada tangisan, perasaan sedih, perasaan haru yang tidak mampu diredakan kecuali dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat, sesungguhnya di dalam hati ini ada resah dan gelisah. Di mana resah dan gelisah kita pun tidak bisa kita tenangkan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat, kadang-kadang di dalam diri kita itu ada amarah, di mana amarah itu tidak bisa kita tenangkan kecuali dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik, lihat Bu, sesungguhnya di dalam hati ini ada keterasingan. Sok aya perwasan keung Bu, teu tiasa dijelaskeun, teu tiasa ditenangkeun keung we. Karena hanya bisa ditenangkan dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bu, obat penyakit hati yang pertama itu bagaimana kita mengoptimalkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah senang menyebut namanya. Ya, masih ingat Bu 7 kebiasaan muslim sejati? Apabila hendak melakukan sesuatu mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang senantiasa mengucapkan basmalah itu adalah tanda bahwa dia cinta kepada Allah. Apa-apa Allah dulu, apa-apa Allah dulu. Kan ibu juga sering Bu ya mendengar lagu, masih ingat Bu? Mau makan, teringat padamu, gitu. Mau tidur, teringat padamu. Itu tanda orang-orang yang jatuh cinta. Maka orang yang jatuh cinta kepada Allah pun sama. Mau makan teringat ke Allah, gitu ya. Mau duduk teringat kepada Allah, mau berjalan teringat kepada Allah, sedang sedih teringat kepada Allah, sedang bahagia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ingat kepada Allah itu disebutnya zikir. Zikir itu bukan hanya ibadah lisan, bukan hanya lisan kita yang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, bukan hanya itu. Tapi adanya aktivitas hati kita, ketika kita berzikir, maka hati kita itu ikut mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu, beberapa menit ke depan kita akan sebut nama Allah, benahkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, sadari bahwa Allah sedang melihat kita, Allah sedang menatap kita, lalu sebut nama Allah dengan sebenar-benarnya sebutan beberapa menit ke depan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mari berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa
Subhanallah. Mudah-mudahan mulai hari ini ibu terbiasa untuk terus menyebut asma Allah, karena menyebut nama Allah itu adalah bagian dari hal yang menjadi obat bagi hati. Dengarkan Bu, setiap segala sesuatu itu memiliki pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kan kemarin juga pernah diulas begitu, bahwa kalau ibu berjalan saja ibu bisa berlatih untuk berzikir ya. Apabila naik ibu boleh bertasbih atau bertakbir, apabila menurun boleh bertasbih, apabila ya bertemu dengan jalanan datar ibu boleh mengucapkan hamdalah dan lain sebagainya. Yang kedua, lihat Bu, obat penyakit hati itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Dengarkan Bu, Al-Quran ini bukan bacaan yang biasa, tapi Al-Quran ini adalah bacaan yang memberikan pengaruh kepada diri kita. Karena setiap huruf yang kita baca itu Bu, itu mendatangkan 10 kebaikan. Bahkan ibu juga sering berinteraksi begitu ya. Kalau ibu sedang merasa takut, misalkan di jalan takut, maka apa yang ibu baca? Al-Quran begitu ya. Kalau ibu bertemu dengan orang yang kesurupan, kadang-kadang ibu juga membaca Al-Quran. Sebetulnya itu adalah sebuah sesuatu yang bekerja di balik bawah sadar kita, bahwa Al-Quran ini memberikan kebaikan kepada kita. Lihat Bu dalilnya. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihat Bu, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Kalau bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran ini menjadi penawar dan rahmat. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran ini hanya menambah kerugian kepadanya. Nah, sekali lagi Bu, yang perlu kita yakini bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Qurannya itu mempengaruhi hati dan jiwa kita. Makanya setiap pekan kita ngaji, ibu membaca ayat-ayat pilihan Al-Ma'thurat, mulai dari Al-Fatihah. Itu ada dalilnya Bu, bahwa Al-Fatihah itu memberikan banyak kebaikan. Kemudian Al-Baqarah 1-5 itu pun memberikan kebaikan kepada kita. Jika ayat yang biasa saja yang tidak ada dalil penambahan kebaikan itu sudah mendatangkan 10 pahala, maka apalagi ayat-ayat di mana Rasulullah sering membacanya secara khusus di pagi dan sore hari. Maka ibu yang baik, membaca Al-Quran ini membersihkan hati kita. Membaca Al-Quran ini dapat membersihkan hati dan jiwa kita. Lihat Bu, yang ketiga, begitu ya. Obat penyakit hati itu adalah bersahabat, bertakwa, dan beramal bersama orang-orang yang soleh. Ibu pernah mendengar begitu ya, kisah tentang 2 orang yang ada di dalam masjid. Yang satu adalah orang yang sedang sholat, yang satu orang yang sedang tidur. Maka dikisahkan ketika iblis mau masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat, maka ia segera berbalik dan lari terbirit-birit. Ditanya, kenapa engkau lari terbirit-birit? Apakah engkau takut terhadap orang yang sholat? Ternyata jawabannya tidak. Justru ia takut terhadap orang yang soleh yang sedang tidur di samping orang yang sholat. Coba bayangkan Bu, betapa dia yang sedang sholat terselamatkan secara tidak sengaja karena dia berdekatan dengan orang yang soleh. Kata Agim begini ya Pak Ibu sekalian, saya sering mendengar ucapan Agim di kajian-kajiannya bahwa yang termahal dari hadir ke pengajian itu adalah kita bertemu dengan orang-orang yang soleh. Kita tidak pernah tahu, kata Agim, siapa di antara kita yang hari ini sedang Allah ridhoi. Boleh jadi ada di antara salah satu ibu yang sedang Allah ridhoi karena ibu misalkan hari ini diridhoi oleh suaminya misalkan. Karena suaminya ridho kepada ibu, kemudian ibu Allah ridhoi. Dan ketika ibu diridhoi oleh Allah kemudian datang ke majelis ilmu hari ini, maka kita-kita yang sedang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan keberkahannya. Kita tidak pernah tahu doa mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di antara kita ini ada salah seorang yang sedang Allah ridhoi, kemudian ridhonya Allah kepadanya mendatangkan keberkahan kepada kita. Maka bersahabat, bertakwa, beramal bersama orang-orang soleh ini menjadi bagian yang dapat membersihkan hati kita.
Maka ibu jangan hanya di pengajian gitu ya, nanti ada gerakan amal maka ibu ikut serta untuk bergabung ya. Ibu datangnya ibu bertemu dengan orang-orang soleh ini bukankah dijamin dalam sebuah hadis, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 4 hal yang sangat baik. Jadi ketika ibu berkumpul bersama dengan orang-orang yang menyolehkan dirinya, maka Allah akan menurunkan sakinah. Jujur saja Bu ya, bagi sebagian orang pengajian ini menjadi sesuatu yang sudah dirindukan. Ini hoyong enggal pangaosan, duka kunaon resep we, ya, resep we pangaosan. Nah boleh jadi itu tanda bahwa Allah benar-benar sudah menurunkan sakinah, ketenangan. Belum ada rahmat ya, yang sulit akan menjadi mudah, yang sakit akan menjadi sehat, itu rahmat Allah. Belum ada malaikat yang memenuhi. Kalau di rumah ini kurang lebih ada 25 orang begitu Bu, padahal sesungguhnya tidak. Kata Allah dalam sebuah diskusi, ketika kajian dimulai, maka Allah akan menurunkan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang hadir beserta kita sejak dibuka sampai ditutup, dan itulah yang menambah keberkahan pengajian. Maka mari kita rasakan dengan hati yang bersih. Bukankah dari kajian ke kajian itu kita ada kerinduan, ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Makanya kita ingin lagi datang. Karena apa? Karena bersahabat, bertakwa dan beramal dengan orang soleh itu akan mendatangkan kondisi hati yang baik, kondisi hati yang sehat. Lihat Bu, larangan Allah agar kita tidak mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah orang itu melewati batas. Jika bersahabat, bertakwa dan beramal dengan orang-orang yang soleh itu bisa menyehatkan hati, maka lihat Bu, kalau ibu berteman dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, maka itu justru akan mengotori hati. Maka bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini ibu sedang berkumpul bersama orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Baik, sebelum dilanjutkan, sudah berapa yang kita bahas Bu? 3 ya, obat penyakit hati. 1, 2, 3. Paning aya 10 ku eta kumaha teh nembe 3 kitu silat deui. Bu, yang pertama itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Bu? Membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, bersahabat, bertakwa dan beramal bersama orang-orang yang saleh. Yang keempat, lihat, membaca dan mempelajari kisah tentang orang-orang yang soleh. Itu naon-naon sok lebat atuh. Ngantosan. Jadi yang keempat, membaca dan mempelajari kisah orang-orang soleh Bu. Di pengajian, ngobrol begitu ya. Maka kalau orang-orang yang soleh bertemu begitu ya, yang akan terjadi itu adalah membicarakan tentang kebaikan, membicarakan tentang kesolehan begitu ya. Membicarakan tentang keajaiban orang yang ketika ia beramal soleh kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya begitu. Dulu Bu, saya hanya mendengar cerita gitu ya, ada orang-orang yang mendapatkan keajaiban. Jadi waktu saya remaja, saya sering ikut pengajian, saya sering mendengar ustadznya berkisah bahwa kalau orang berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dulu mah itu teh hanya cerita. Kemudian menjelang saya masuk dewasa awal, menikah, begitu ya. Contoh begini nih. Ini Bu, sebuah pengalaman hidup gitu ya. Karena saya waktu remaja sering melihat, sering mendengar betapa orang baik itu akan mendapatkan kebaikan, maka saya masih ingat ketika saya jadi ketua rohis di SMA 1 Garut ya, saya pernah memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba ini bukti keagungan-Mu. Jadi saya memohon kepada Allah setiap yang dijanjikan oleh Allah itu ya terlihat, terasa begitu ya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang pertama kali saya ingin menjadi bukti itu? Yang pertama kali itu ayat ya, jika engkau telah cukup sampai waktu untuk menikah, maka menikahlah, kata Allah. Jika engkau tidak mampu, maka aku yang akan memampukannya. Nah,
dalam hal ini setiap orang itu kadang-kadang tidak berani menikah karena mempertimbangkan apa Bu? Urusan rezeki. Padahal kata Allah, jika engkau tidak mampu maka Allah lah yang akan memampukannya. Yuk lebat neng. Supaya fokus sih karena mah tadi hari lapdi teh iklan. Iya, bangga neng pada cari di mana neng? So di Antosan. Nah, setelah itu apa Bu? Kemudian Ibu tahu saya menikah masih kuliah Bu. Semester 7 tingkat 3 baru beres KKN. Kemudian saya menikah hanya untuk menjadi bagian dari bukti jika engkau tidak mampu maka aku yang akan memampukannya. Ceritanya nikah ya Bu, nikah berhadapan dengan calon mertua dengan deg-degan. Calon mertua nanya, siapa kamu? Dijelaskan, saya seorang mahasiswa begini-begini. Kalau sudah menikah nanti mau ngasih makan apa? Nasi, begitu ya. Manya huut, ya. Iya, didugikan kumaha pokoknya meminta izin saja. Kemudian orang tua istri itu memberikan syarat, kalau kamu menikahi putri kami, maka bereskan kuliah. Jadi Bu, abdi teh menuju kuliah, nikah, terus muliahkeun istri, begitu. Jadi istri sampai tingkat hiji, abdi terus tingkat tilu, begitu. Istri sampai semester hiji, abdi terus semester 7. Abdi teh Bu kuliah, ya, mayaran kuliah abdi, mayaran kuliah istri. Padahal abdi tak candamel harita Bu. Maka keajaiban itu terjadi Bu. Tiba-tiba dapat proyek, Bu ya, dapat proyek pengadaan komputer. Jadi setiap sekolah itu yang saya ngaji, misalkan saya ngajar ngaji di sekolah itu, tiba-tiba sekolahnya pesan komputer, ada yang 10, ada yang 5, puskesmas, koramil, pesan, ya. Ternyata apa? Ternyata rezeki itu adalah janji Allah bahwa barang siapa yang tidak mampu, Allah akan memampukan. Kenapa banyak rezeki? Ternyata muncul tanggungan baru. Saya punya anak, Bu. Jadi hebat kan? Kuliah, menguliahkan istri, membesarkan anak. Ibu kabayang teh Bu di UPI tehnya di luhur teh aya pondok hijau namanya teh. Jadi aya perumahan resep Bu pagi Indiaan tanggal pinus rumput begitu ya seueur nu narongkrong dirinya. Abdi mah ngais Bu, ngais si kakak putra pertama. Cek nu gaduh hareup teh. Sep ngasuh. Mohon Bu, ari istrina ka mana? Nuju kuliah. Ari Asep kumaha? Engke istri euy abdi nu kuliah Bu, ngalaman Bu. Tapi semua itu berlalu begitu saja. Kendaraan punya, rumah punya. Kemudian pada akhirnya kehidupan itu berjalan baik-baik saja, berjalan bahagia. Maka saat itu saya semakin yakin bahwa jika engkau tidak mampu, maka Allah yang akan memampukannya. Nah dalam hidup itu banyak Bu kisah-kisah dalam kehidupan saya yang ternyata betul segala sesuatu itu selesai bukan karena kita. Ya, masalah hutang piutang, saya pernah Bu dapat musibah bisnis. Jadi lagi bisnis, lagi enak-enaknya tiba-tiba jadi rugi, berbalik menjadi hutang yang besar. Ternyata selesai. Kemudian yang berikutnya, Bu, saya pernah masuk rumah sakit kemarin, gitu ya, dengan biaya yang besar. Kejadiannya huru-hara, begitu ya. Ya istri harus dioperasi, anak saya meninggal, begitu ya. Kemudian biaya rumah sakit yang begitu besar, puluhan juta. Tapi semuanya pada akhirnya selesai dengan cara yang terhormat, begitu ya. Selesai dengan cara yang terhormat. Nah, dulu saya mendengar itu dari ustaz-ustaz bahwa barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertawakal Allah akan penuhi. Sama seperti Ibu mungkin hari ini mendengar dari saya, oh kudu takwa mun hayang lunas hutang teh. Ibu tak acan percaya. Dina benak Ibu boleh jadi maknya lunas hutang ku takwa. Tapi Ibu laksanakan, maka Ibu di kemudian hari akan percaya, oh iya ya, geuning beres hutang teh. Gening beres hutang teh. Jadi sekali lagi membaca dan mempelajari kisah orang-orang yang soleh ini akan menguatkan keimanan kita. Contoh Bu ya, sejak dulu kisah orang soleh ini sudah mulai diangkat dari Al-Quran. Misalkan bagaimana kesolehan Nabi Musa mendatangkan pertolongan Allah berupa apa Bu? Berupa dibelahnya lautan oleh Allah untuk kita. Bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api yang begitu panas. Bagaimana kesolehan Nabi Nuh alaihi salam membuat banjir yang setinggi gunung itu tidak dapat menenggelamkan Nabi Nuh. Maka sesungguhnya membaca dan mempelajari kisah orang-orang yang soleh ini akan membersihkan hati kita.
Kenapa Bu disebut membersihkan hati kita? Akan menguatkan keyakinan. Da urang teh sudon we terasnya Allah buah-buah moal beres teh eta bentuk sudon teh. Allah buah-buah, Allah buah-buah, Allah buah-buah. Maka kekhawatiran-kekhawatiran kita terhadap hidup ini bisa mengotori hati kita. Kenapa? Karena hidup itu gak perlu khawatir, Bu. Hidup mah tinggal yakin kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Lihat ya, siapa saja yang memperhatikan dan mempelajari kehidupan atau sejarah suatu berdasarkan pengetahuan dan penghayatan, maka niscaya hatinya dihidupkan kembali oleh Allah dan disucikan batinnya. Perhatikan Bu, kalau ibu berat mempelajari hidup orang lain, kenapa ibu tak mempelajari hidup ibu sendiri? Contoh begini Bu, ibu masih ingat waktu remaja, ibu bertemu dengan sebuah kejadian di mana ibu sangat merasa sakit hati. Pernah? Pokoknya hari itu mah pang nyeri-nyeri. Nah, masih emat Bu? Kalau dilihat dari depan ini wajah-wajah yang gagal move on ya. Ya. Pernah sakit hati, tapi kenyataannya seiring waktu apakah sakitnya masih sama dengan dulu? Tidak Bu, semuanya baik-baik saja. Pernah ada di antara ibu yang ditinggalkan oleh seseorang dulu, tapi kan sekarang hidup ibu baik-baik saja, begitu ya, baik-baik saja hidup ibu. Maka hidup kita itu bahwa dulu pernah mengalami kesulitan. Ibu pernah tegaduh artos, gening masih hidup, ayeuna. Berarti tegaduh artos teh tidak membunuhmu, karena yang membunuhmu mah rokok. Rokok membunuhmu. Ternyata tidak punya uang mah tidak membunuh kita. Punten punya punten walar pertarusan abdi. Ibu, hari ibu henteu bahagia, asa teu percaya tenan. Ningali laling siki mah bahagia sigana ibu teh. Bahagia. Kadang-kadang sekali lagi Bu, yang menjadi persoalan itu apa? Bukan bahagianya tidak ada, tapi hati yang untuk merasakan bahagianya yang bermasalah. Yang kelima, setelah 5 ulangan dulu Bu ya. Orang yang akan bersih hatinya itu sering mengingat akhirat. Bu, ingat Bu ya, kenikmatan dunia itu hanya sekejap. Saya sebut begini saja, kalau ibu seluruh hidupnya itu nikmat, gak ada sedih-sedihnya, dan ibu hidup 100 tahun ya, jadi 100 tahun ibu nikmat. Sekarang saya tanya, ibu di akhirat mau berapa ratus tahun hidup? Ada 1000 tahun atau lebih? Lebih. 1 juta tahun atau lebih? Lebih. 1 miliar tahun atau lebih? Lebih. 1 triliun tahun atau lebih? 1 miliar tahun atau lebih? Ternyata hidup kita di akhirat itu khalidina fiha abada. Maka perhatikan Bu, 1 detik ibu salah sikap di dunia, maka boleh jadi menanggung akibat yang begitu lama di akhirat. So, ibu kantos bohong, sabar detik ibu nggak bohong, mualami dan secara teh, mama teninggal artos papa nuna saku, te, jebut ente sabar detik. Coba ibu, itu kan sekedapnya, tapi bisa berdampak puluhan ratusan ribuan tahun. Cek ibu teh, lumayan buruk ngisi. Padahal eta teh artos batur, Bu, kumaha mun artos batur sanes artos caroge. Maka kadang-kadang begitu ya. Maka kadang-kadang tara nuna sapu nuna dompet ibu. Ya Bu. Ibu katebaknya. Tara bima Pak Tara. Terus punya sering mengingat akhirat. Lihat, seorang yang banyak mengingat akhirat akan menyadarkan dirinya bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah hidup yang selama-lamanya di akhirat. Siga kieu punya ibu lamun nuju keheul kan hoyongna teh ambek, tapi ibu emut heula lamun ibu ambek di dunia sabaraha jam ibu ambek? Aya teh nu ambek 24 jam. Moal Bu, siga kieu saha nu sok isin lamun disengsirikeun. Sim kuring ya dulu mah isinan Bu, mun anu seuri teh sok isin. Sampai ka dosen abdi nyarios, ya, teu kenging isin mun anu seuri da teu aya nu disengsirikeun 2 jam. Geura sok nya, ibu lamun bade nyengsirikeun abdi ulah 1 menit, 2 jam. Teras sing spektakuler. 2 jam mah capek Bu ceritanya. Salasna jalmi teh Bu teu aya nu disengsirikeun 24 jam, tidak ada yang dimarahi. Allah sieun dicarekan Bu, dan nyarekan ge capek. Lamun dicarekan kupingkeun, Bapak bade nyarekan, mangga abdi marido Pak. Seseulang we abdi teh Pak. Sok 1/2 jam ngawek-wek da capek.
Geus lah, kumaha maneh we bari ngincit eta bakal kuat capek. Iya. Nah, sebelum ibu marah, ibu tanya dulu, aduh lamun marah Allah ridho atau tidak? Kalau Allah tidak ridho, nanti berbuah siksaan di akhirat. Marahna masa setengah jam bu, tapi di akhirat biasa berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Yang keenam, sebelum yang keenam kita ujian dulu. Jadi yang 5 itu apa saja bu? 1, cinta Allah. 2, membaca Al-Quran. 3, bersahabat dan akrab dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, mempelajari kisah orang-orang yang soleh. Yang kelima, banyak mengingat akhirat. Ibu nembe ditaros ku abi tos sepak, kumaha mun naros malaikat. Teruskan. Yang keenam, berzikir dan mengingat Allah. Lihat, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram. Nah, sekali lagi Bu, perhatikan ya. Mengingat Allah teh, Bu ya, bukan hanya mengucapkan kalimah-kalimah yang thayyibah. Bukan hanya mengucapkan subhanallah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya mengucapkan zikir-zikir yang lainnya, tetapi mengingat Allah itu adalah ketika lisan kita mengucapkan itu, maka hati kita benar-benar merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu hayong contohna teu Bu? Hayong sampelna. Baik. Sapertos Bu. Ibu punten punya upami salat ngawitan kunaon Bu? Takbir, cobi takbir. Allahu akbar. Upami ruku, doa ruku kumaha Bu? Subhana rabbiyal azim. Cobi aoskeun. Orang takbir ruku aoskeun doa ruku 3 kali. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Taina libatkeun manah ibu. Kieu carana Bu. Nalika ibu rukunya Allahu akbar, lisan ibu kan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Terus manah sareng emutan ibu terjemahkeun maha suci Allah anu maha agung. Eta nu kahiji. Engke di subhana rabbiyal azim nu kadua ibu angkan ya Allah menihina abdi margi nu agung mah Allah. Bari ibu emut gaduh soca sok dianggo maksiat, gaduh lisan sok dianggo maksiat. Engke subhana rabbiyal azim nu katilu ya Allah muliakeun abdi ku kaagungan anjeun. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, ya Allah menihina abdi. Subhana rabbiyal azim, ya Allah muliakeun abdi ku kaagungan anjeun. Cobiannya ibu terjemahkeun heula. Abdi ngaoskeun doa rukuna. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Mangga Bu, coba bisa sarangan. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sekali ibu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah. Janten upami ibu berzikir ngalibatkeun lisana, ngalibatkeun manahna, ngalibatkeun emutanana, engke teh zikir teh terus memberikan pengaruh ya. Coba kita duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
sujud Bu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Jadi zikir teh sekali bukan hanya aktivitas lisan, tapi adanya aktivitas hati yang menemani atas zikir kita. Yang ketujuh, yang membersihkan hati itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku kadang keruh, maka aku beristighfar dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi hati yang keruh ini bisa kembali jernih dengan istighfar. Di riwayat Al-Baihaqi disebutkan sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan sebuah dosa maka terbentuklah satu bintik hitam di hatinya, dan apabila ia bertaubat dan beristighfar maka bersihlah daripadanya bintik hitam itu. Kapan Bu waktu terbaik untuk beristighfar? Kapan saja. Kalau ditanya waktu khususnya, maka waktu menjelang sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan orang-orang yang bertakwa itu di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Ibu sudah tahu kan Bu ya lagam istighfar kalau waktu sahur? Lagam istighfarnya itu ada 4 kali ulangan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Coba Ibu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nah, 4 nada istighfar tadi itu membantu perasaan ibu untuk benar-benar mohon ampun. Karena 4 itu tadi mewakilkan Bu, yang pertama ya, astaghfirullahaladzim. Hati ibu berkata, ya Allah, ini hamba yang beristighfar kepadamu. Di istighfar yang kedua, astaghfirullahaladzim. Ibu nyarios, ya Allah, ya abdi nu hoyong dihapunten ku anjeun. Di istighfar yang ketiga, astaghfirullahaladzim. Ibu teh ngomong, ya Allah, atuh hapunten abdi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mung anjeun nu tiasa ngahapunten ka abdi. 4 bunyi, coba sekali Ibu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dan itu akan efektif kalau ibu melakukannya sendiri di malam hari. 4 nada itu sangat efektif. Yang berikutnya Bu, yang akan membersihkan hati itu adalah banyak doa. Bu, kita itu kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu tiada daya, tiada upaya kecuali apapun yang Allah izinkan. Maka karena kita tidak ada daya, tidak ada upaya, maka kepada Allah lah kita minta daya, minta upaya. Kepada Allah lah minta daya, minta upaya. Maka lihat Quran surat Al-An'am ayat 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri? Ini sebuah teguran, nah betunyungkeun ka Allah. Siga kieu gerabunya, ibu hoyong ibadah haji, salat subuh nyungkeun haji teh ka Allah. Ta eta urang teh hoyong ibadah haji sedangkeun nu tiasa ngaberangkatkeun ibadah haji teh mung Allah, tapi urang tara nyungkeun ka Allah. Tara nyungkeun ka Allah. Bu,
Nabi Ibrahim teh dikisahkeun hoyong gaduh keturunan dugi ka ngadoa 60 tahun. Dina sirah disebutkeun teu aya dina sadinten oge nu dimiliki ku Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim teh nyungkeun. Jadi ngantos sampai 60 tahun Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin 60 tahun Bu. Nyungkeun. Sami urang ge hate nu bersih teh kedah nyungkeun. Ya Allah sabarkeun abdi, ya Allah kiat. Jadi pami anu keheul teh kitu. Ya Allah abdi keheul, ya Allah sabarkeun abdi, kiatkeun abdi ya Allah. Sabarkeun abdi, kiatkeun abdi. Ibu aya nu nagih ya Allah, aya nu nagih ya Allah. Kiatkeun abdi, sabarkeun. Leres bakal kiat kenna teh ibunya. Tinggal Bu, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Mata seueuran doa ibunya bade dipraktekkeun sigeuna eta mah ku ibunya. Sore ibu nu tadi teh mah henteu abi mah henteu lepat laras ya Bu. Mangga Bu, orang simpulkeun janten 8 hal nu tiasa ngabersihan hati teh naon Ibu? Hiji, cinta ka Allah. 2, ngaoskeun Al-Qur'an. 3, 4, membaca kisah orang-orang yang saleh. 5, mengingat akhirat. 6, 7, ya, yang ke-6 berzikir, yang ke-7 bertaubat, yang ke-8 berdoa. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, condongkan hati kami terhadap agamamu. Ibu yang baik, itu saja